Tes, suara masih masuk? Oh iya. Sudah, baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang penuh barakah ini. Kemudian tentu saja salawat dan iring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah. Ini merupakan pertemuan perdana kita untuk daurah Tajwidul Quran Syarah Manzumatil Muqaddimah Al-Jazariyah yang insyaallah dalam rencana akan dilaksanakan selama 20 pertemuan. Yang modulnya sudah dipegang oleh para peserta, yang santri belum ya. Ternyata pesertanya nambah terus. Jadi yang dicetak itu sesuai dengan jumlah peserta dan santri berdasarkan jumlah beberapa hari lalu. Ternyata peserta nambah terus sehingga ya santri berkorban terlebih dahulu ya. Jadi sisanya buat peserta yang sudah terdaftar, santri insya Allah menyusul. Tapi nggak apa-apa. Ini insya Allah materi yang sudah sering antum simak dan sudah sering antum dengar karena berkaitan dengan hal-hal yang merupakan dasar-dasar ilmu tajwid ya. Belum masuk ke materi inti. Jadi pengantarnya agak cukup panjang. Karena kita belajar ilmu tajwid, maka kita mesti mengetahui dasar-dasar ilmu tajwidnya itu sendiri. Sehingga kita tidak akan terfokus hanya pada matanya saja. Karena kalau sekadar bahas matan terus kemudian tidak dirinci, ya insya Allah 2 hari selesai. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Ya sangat disayangkan apabila kemudian kita mengkaji matan Muqaddimah Jazariyah dan hanya terfokus pada matanya saja serta tidak memperluasnya dengan bahasan-bahasan lain yang berkaitan dengan ilmu tajwid secara umum. Oleh karena itu nanti kita akan mengawali dengan mabadi ilmu tajwid seperti biasa. Ya, ini udah SOP daurah kami. Kemudian juga ada masalah lahan, rukun qiraah dan lain sebagainya. Namun sebelum itu kita akan berbicara mengenai daurah ini. Kita akan mempelajari kitab yang berjudul Matan. Apa nama kitabnya? Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Judul aslinya apa? Ya, Al-Muqaddimah bima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lam. Jadi walaupun di dalam baitnya hanya tertulis wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala, enggak ada yajibnya di situ. Maka ala di situ ditakdirkan sudah otomatis wajib ala, atas. Jadi ala di situ ala bermakna wajib. Al-muqaddimah artinya adalah pendahuluan, fima pada apa-apa, yajibu yang wajib dipelajari, ala qari'il Qur'an. Wajib dipelajari oleh siapa? Oleh seluruh pembaca Al-Quran. Qari di sini bukan qari secara istilah, tapi qari secara umum. Qari artinya pembaca Al-Quran. Qari Al-Quran. Walaupun kalau secara istilah nanti ada makna khusus. Ada istilah qari, ada istilah muqri. Kapan seseorang disebut qari? Saat dia setidaknya menguasai satu riwayah. Setidaknya menguasai satu riwayah. Itu qari tingkat dasar. SD, qari SD. Qari tingkat menengah ketika dia setidaknya menguasai 3 riwayah ke atas. Lebih dari 3 riwayah. Dan qari tingkat tinggi adalah apabila dia menguasai sampai 7 qiraat. Kalau sudah di atas 7 qiraat, maka berarti dia muqri. Seperti itu kurang lebih apa yang disebutkan oleh sebagian ulama.
Sering juga disebut dengan matan jazari. Apa itu matan? Matan itu al-asl atau lafaz. Jadi matan itu isi kitab. Namun tidak semua kitab biasanya disebut atau diistilahkan matan. Sebuah kitab diistilahkan matan kalau dia merupakan kitab-kitab yang ringkas, yang kecil, kutaib, matan. Seperti matan Safinah, matan Usulus Sunnah, matan apalagi, matan Jurumiyah, dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab yang isinya ringkas. Itu biasa disebut dengan matan. Dan kitab kadangkala ditulis dengan nazam atau manzumah, dan kadangkala ditulis dengan nathar. Kalau manzumah atau nazam itu adalah kitab yang disusun sebagai atau dengan susunan syair. Tulisan yang disusun dengan susunan syair. Ada tulisan yang disusun dengan tulisan biasa. Itu namanya nathar. Adapun matan Muqaddimah Jazariyah merupakan sebuah matan yang tersusun secara bentuk syair. Makanya dikenal juga dengan Manzumah al-Muqaddimah. Manzumah itu adalah nazam, kitab yang disusun dalam bentuk syair. Mengapa kita mempelajari matan al-Muqaddimah al-Jazariyah? Walaupun nanti ada sebetulnya pengenalan dan sinopsis lebih lanjut mengenai kitab ini, tapi di awal kita sampaikan sedikit saja, karena kitab ini merupakan kitab yang sangat fenomenal. Mengapa fenomenal? Dapat kita katakan seluruh penuntut ilmu tajwid pasti akan melewati kitab ini. Baik itu sekadar menghafalnya, atau membahasnya secara singkat, atau mendalami dan menguraikannya dan mengulitinya. Ya walaupun beda-beda. Yang pasti seluruh pembelajar ilmu tajwid pasti mengenal matan al-Muqaddimah al-Jazariyah. Digunakan oleh seluruh ulama ketika membahas dasar-dasar ilmu tajwid. Bahkan banyak di antara para ulama yang menjadikan kitab ini sebagai syarat. Syarat apa? Syarat untuk menjadi seorang qari. Jadi tidak disebut qari kalau tidak hafal dan tidak memahami Muqaddimah Jazariyah. Tidak disebut qari kalau tidak memahami dan tidak menghafal Muqaddimah Jazariyah. Sebagaimana tidak disebut muqri kalau tidak hafal Syatibiyah dan juga apa? Thaibatun Nashr. Jadi mukri paling dasar itu minimal hafal Syatibiyah. Mukri tingkat menengah ditambah durrah. Mukri tingkat tinggi ditambah Thaibatun Nashr. Jadi kalau ada orang yang ngakunya mukri, mujaz dan lain sebagainya, tapi tidak hafal Syatibiyah, tidak hafal durrah, tidak hafal Thaibah, ya ini status kemukriannya dipertanyakan. Apalagi kalau ada orang ngaku mukri nggak hafal Jazariyah. Apalagi kalau ada orang ngaku mukri nggak hafal Jazariyah. Aib yang sangat besar. Aib yang sangat besar. Bahkan Syekh Ubaidullah Al-Afghani mengatakan kitab ini akan terus dipelajari sampai hari kiamat. Kata beliau seperti itu. Karena belum ada yang menggantikan kedudukan kitab ini. Memang banyak kitab-kitab tajwid yang lain, tapi seolah-olah tidak sempurna apabila kita mempelajari kitab yang lain tanpa mempelajari Muqaddimah Jazariyah. Seperti ada kepingan yang hilang. Seperti ada kepingan yang hilang. Begitu. Pokoknya kalau nggak belajar Jazariyah itu nggak afdol menjadi seorang qari. Ya. Makanya kebanyakan ulama kalau mau setoran Al-Quran, wajib setoran Jazariyah dulu. Minimal Jazariyah. Kalau Tufatul Atfal tidak terlalu ditekankan ya. Jazariyah. Karena Tufatul Atfal biasanya beda-beda. Ada yang pakai Tufatul Atfal, ada yang pakai Hidayatus Sibyan, ada yang pakai matan-matan yang lain. Tapi kalau Jazariyah, ini ya, mayoritas ulama mewajibkan para calon-calon qari untuk menghafalnya. Begitu. Dan kitab ini ditulis oleh ulama besar dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu.
Beliau ulama besar dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Bukan hanya ahli qiraat semata. Bukan hanya ahli qiraat semata. Walaupun memang nama beliau ini jarang dikenal oleh penuntut ilmu selain penuntut ilmu Al-Quran. Misalnya orang yang mahir fiqih atau orang yang mahir hadis jarang menyebut-nyebut nama Al-Imam Ibnul Jazari. Padahal beliau punya kitab dalam bidang ilmu hadis, Al-Bidayah fi Ulumir Riwayah atau Al-Hidayah fi Ulumir Riwayah. Itu adalah kitab syair dalam hadis. Beliau juga punya kitab syair tarikh sejarah Nabi SAW sampai khalifah yang keempat. Beliau juga punya ringkasan sirahnya Imam Az-Zahabi. Beliau juga punya syarah Alfiyah dalam bidang bahasa Arab. Beliau juga punya kitab tentang balaghah dan lain sebagainya. Beliau juga murid dari seorang ahli tafsir. Murid dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Jadi Masya Allah, keilmuan beliau ini sudah tidak perlu dipertanyakan. Walaupun memang beliau fokusnya di ilmu qiraat, kemudian di usia senjanya ilmu qiraat dan ilmu hadis. Seperti itu. Karena sebagian gurunya bilang, kalau sibuk di ilmu qiraat doang, kurang mendapat manfaat bagi orang-orang awam. Karena orang awam nggak belajar ilmu qiraat. Ya, maka kemudian beliau pun memperdalam dan mengajarkan ilmu hadis. Karena itu lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu pemula. Seperti itu. Dan beliau juga ahli fiqih ya, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun memang beliau bukan termasuk mujtahid madhab. Bukan termasuk mujtahid madhab. Seperti itu. Dan beliau juga guru dari salah seorang ahlul hadis yang terkenal, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu adalah salah satu murid beliau, walaupun nggak lama pertemuannya. Dan kitab ini sudah mencukupi, walaupun belum sempurna tentu saja. Kitab ini berisi pokok-pokok pembelajaran tajwid dari dasar hingga ke beberapa persoalan cabang yang berhubungan dengannya. Ya walaupun kita tetap membutuhkan syarah. Jadi di antara kelebihan manzumah atau matan-matan ringkas itu praktis, bisa langsung diamalkan. Karena para ulama memang menyusun matan-matan ringkas itu untuk langsung diamalkan dan untuk dihafalkan kaidah-kaidahnya. Jadi kalau misalnya ada manzumah, ada matan singkat tidak dihafal, maka tujuan para ulama menyusun itu tidak tercapai. Tujuan para ulama menyusun matan-matan ringkas agar mudah dihafalkan dan mudah diamalkan. Jangankan matan Muqaddimah Jazariyah yang hanya berisi 107 bait. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bentuk nathar. Apa alasan Imam An-Nawawi menyusun kitab tersebut dengan ringkas? Jarang sekali menyebutkan dalil-dalilnya. Jarang sekali menyebutkan jalur periwayatan sanad-sanad hadisnya. Apa alasan beliau? Agar mudah untuk dihafal. Jadi tujuan disusunnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran jarang menyebutkan dalil agar mudah dihafal. Apalagi kalau hanya sekadar matan Manzumah Muqaddimah Jazariyah yang berisi 107 bait semata. Gimana? Namanya Pak Herman ini. Berapa dia dari Madura? Ada masalah screen di Zoom? Silakan. Lanjut. Baik. Dan kitab ini telah mencukupi kalau secara umum. Namun sekali lagi, kelebihan matan itu mudah diamalkan, mudah dihafal. Namun sayangnya kekurangan matan atau kekurangan manzumah itu tidak bisa dipelajari secara detail. Apabila kita ingin mempelajarinya secara detail, pasti membutuhkan syarah. Baik itu penjelasan dari guru ataupun penjelasan dari kitab-kitab yang lain. Ini mutlak.
Oleh karena itu matan tidak bisa dipelajari secara otodidak. Oleh karena itu matan tidak bisa dipelajari secara otodidak. Orang yang belajar Muqaddimah Jazariyah, menghafal Muqaddimah Jazariyah, itu belum tentu bisa menjelaskannya secara tepat. Butuh apa? Butuh penjelasan. Baik itu penjelasan yang datang dari guru, dan kemudian diperluas dengan penjelasan yang datang dari kitab. Jadi harus menggabungkan penjelasan dari guru dan dari kitab. Oleh karena itu, walaupun secara umum matan ini sudah mencukupi, tetap butuh penjelasan karena ada beberapa poin yang memang tidak disebutkan secara detail oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Sebagai contoh adalah misalnya bab mad. Al-Imam Ibnul Jazari hanya menyebutkan hukum-hukum mad secara ringkas. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun thabata. Kemudian setelah itu langsung disebutkan lazim, disebutkan wajib, disebutkan jaiz. Hanya 4 bait saja. Belum cukup menjelaskan bagaimana rincian detailnya mad. Apabila kita bandingkan misalnya dengan Tuhfatul Atfal, maka tentu saja Tuhfatul Atfal lebih detail menyebutkan pokok-pokok kaidah dalam masalah mad. Ya. Oleh karena itu, kita akan kesulitan memahami Muqaddimah Jazariyah dalam bab mad apabila hanya fokus pada kitabnya, pada matanya saja. Misalnya dijelaskan lazim apa, wajib apa, jaiz apa, itu berkaitan dengan hukum-hukum mad, tidak berkaitan dengan rincian jenis-jenis mad. Apalagi kalau kita misalnya memperluas pembahasan pada mad-mad yang mad far'i yang sebabnya ma'nawi. Atau misalnya kita memperluas pembahasan pada maratib mad far'i dan juga kaidah aqwas sababain. Ini tidak ada dalam Muqaddimah Jazariyah. Tidak disebutkan. Begitu. Baik. Ini adalah alasan kenapa, di antara alasan kenapa kita mempelajari Muqaddimah Jazariyah. Adapun Al-Imam Ibnu Jazari sendiri menyusun Muqaddimah Jazariyah menyesuaikan tafsir kata tartil dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Qila, dikatakan pada beliau sebagaimana diriwayatkan dalam Kitabun Nashr fil Qira'atil Ashr Al-Imam Ibnu Jazari, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya makna tartil dalam lafaz atau dalam ayat warattilil Qur'ana tartila. Maka apa jawaban Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan wahwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maka Al-Imam Ibnu Jazari menyusun Muqaddimah Jazariyah itu dalam 2 bagian. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wuquf. Tajwidul hurufnya dari mana? Dari awal pembahasan, atau lebih tepatnya dari pembahasan makharijul huruf sampai bab mad. Itu adalah tajwidul huruf atau tajwidul Quran. Tajwidul huruf atau tajwidul Quran secara umum. Kemudian setelah mad ada bab apa? Ada bab maqtu mausul, ada bab ta, ada bab hamzah wasal, ada bab waqaf di akhir kalimat. Itu semuanya berbicara mengenai waqaf dan ibtida. Itu semuanya berbicara mengenai waqaf dan ibtida. Jadi ma'rifatul wuqufnya di belakang, tajwidul huruf dari awal sampai bab mad, ma'rifatul wuquf setelahnya sampai akhir. Sehingga harapannya ketika seseorang mempelajari matan ini dengan baik, ya, kemudian kita bisa melatihnya, harapannya apa? Harapannya kita bisa mendapatkan kesempurnaan tartil. Dan kita bisa merealisasikan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Saya lebih nyaman untuk mengatakan kita bersama-sama belajar bersama kami. Kalau antum udah pada kenal ya di sini ya. Ini buat yang di Zoom atau yang di tempat lain, kenalan dulu. Sebetulnya afdolnya itu bukan memperkenalkan diri. Afdolnya orang yang mau belajar itu ngorek-ngorek dulu. Bukan nyari-nyari kesalahan, tapi nyari-nyari profil. Bersama kami, jangan-jangan santri baru tahu nama lengkap saya. Raden Muhammad Laili Al-Fadli, nama lahirnya Raden Laili Al-Fadli, Muhammad tambahan, tabarukan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan saya kalau ada yang ngirim paket selalu dikira ibu-ibu. Misi paket buat siapa? Buat Ibu Laili. Ya, itu
bukan sekali dua kali. Maka saya tambahkan Muhammad supaya jelas bahwa jelas kejantanannya gitu ya. Termasuk ketika mesen Grab, mesen Gojek. Ibu Laili ada di mana? Saya laki-laki, Pak. Ya, Bunda, untuk nggak sebut Bunda Laili ya. Nama kecil atau nama panggilan waktu kecil, Deden. Ini nama pemberian dari ayah, rahimahullahu taala. Allah yarham. Allahu a'lam, kata ibu saya, ini ayah itu seneng banget sama nama Deden gitu. Pokoknya kalau punya anak laki-laki panggilannya Deden. Enggak tahu kenapa, Allahu taala a'lam. Dari kata Raden dipanggil Deden, udah gede dipanggil Fadli. Sebetulnya banyak, saya tiap angkatan beda-beda dipanggilnya. Kalau nanya ke teman-teman SMP, nggak kenal Deden, nggak kenal Fadli. Kenalnya Laili. Ya. Kemudian di SMA baru Fadli. Kuliah pertama dulu waktu awal itu pernah kuliah di UPI, singgah doang, mampir doang ke UPI. Itu karena ada dua nama Fadli, saya nggak dipanggil Fadli. Panggilnya Al. Karena Al Fadli. Agak keren dikit, Al. Makanya teman-teman di UPI agak Fadli. Oh, Al Fadli, ya baru tahu dia. Karena dua nama Fadli di kelas. Ya. Baru kemudian ketika hijrah ke Unpad, Fadli lagi. Kembali ke Fadli lagi. Ketika sudah punya anak dan nama anak saya Ezra, maka dipanggillah Abu Ezra. Jadi nama panggilan aslinya Fadli. Makanya saya bilang ke santri, panggil Kak Fadli ya. Abu Ezra itu jadi begini awalnya ini. Kenapa Abu Ezra jadi populer? Awalnya itu saya disuruh ngisi daurah Jazariyah. Sebelumnya kalau ada materi-materi Laili Al-Fadli aja. Terus supaya enggak pakai nama ustadz di depannya, pakai nama kunyah Abu Ezra Al-Fadli. Karena saya bilang waktu itu di LTI Bandung, saya bilang ke manajemen enggak usah pakai nama ustadz, jangan ada ustadznya di depannya. Enggak enak kalau langsung nama katanya kan, Laili Al-Fadli. Ya udah ditambahin Abu Ezra Laili. Akhirnya itulah yang terkenal karena ternyata luar biasa waktu itu ya. Ternyata yang lihat posternya se-Indonesia ternyata. Nggak nyangka juga. Di up-nya. Sampai qadarullah ya, kenalan dengan Karimun dari Facebook ya Ustazah ya. Masya Allah. Jadi Ustazah Niswa menghubungi untuk Depok. Seperti itu. Masya Allah. Saya lahir di Subang 4 Januari 1987. Mungkin sekitar 10 atau 15 tahun lebih tua dari antum sekalian. Tapi nggak kelihatan ya. Saya kelihatan seperti 23 tahun. Nggak percaya? Terpamil gini. Apa? Saya jalan sama Ustadz Fahmil, dia sendiri aku bilang, ini kayak bapak sama anak. Siapa bapaknya? Nggak tahu. Ya. Dan Fahmil, antum kelahiran berapa? 98, beda 11 tahun sama saya. Enggak kelihatan kan? Ya. Begitu ya. Jadi saya kelahiran 4 Januari 87. Tinggal, loh kok masih 99 ini? Belum dicek lagi. Pindah ya, bergeser 2 rumah. Jadi 102. 3 rumah, berarti rumah ketiga 102. Ini alamat lama. Lupa, ini Jazari, soalnya ini ngambil dari Jazari yang angkatan ke-6 ya. Belum ke edit yang awalnya. Afwan. Aktivitas saat ini belajar, ya membina online tajwid, kemudian di rumah saya kasih nama rumah saya Rumah Belajar Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pengajar Al-Qur'an di sini dan juga studi Islam. Seperti itu. Ini sekedar perkenalan ya, kalau santri insyaallah udah pada paham. Adapun mungkin kalau ada yang bertanya dari mana saya belajar dan lain sebagainya, maka kalau belajar Al-Qur'an ya dari rumah. Awal belajar Al-Qur'an dari rumah. Jadi saya belajar Iqra, kemudian juga belajar Baghdadiyah di musola. Baghdadiyah yang gambarnya pohon kelapa, warna biru, kuning. Ada yang ngalamin nggak? Warna biru, gambarnya pohon kelapa, itu tradisional, itu udah khas gitu ya. Kalau di kampung-kampung pakai Baghdadiyah itu. Yang mengeja. Ya, alif fathah a ba kasroh, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u a i u ba fathah ba.
ujungnya selalu ada wassalam. Wa alif lam sin tasydid patah was, sin patah sa. Lam alif patah la, mim dhamamu wassalamu. Sampai bismillahirrahmanirrahim jadi eja. Bismillahirrahmanirrahim di eja. Waktu kecil di musola dekat rumah. Karena di kampung saya, masya Allah, kampung kecil ada 2 pesantren. Kampung Kebon Cawi itu 2 pesantren. Dan masih hidup sampai sekarang pesantrennya. Sampai banyak sekali markas-markasnya itu. Itu luar biasa. Kemudian juga di rumah, ya, seperti biasa, sebagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, atau orang tua yang biasanya lulusan pesantren, menyuruh anaknya untuk menghafal, ya, dari mulai surat-surat pendek, Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian setelah itu menghafal 3 surat starter pack-nya masyarakat Indonesia. 3 surat yang paling populer apa? Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Nah, itu dihafal sejak SD sampai SMP, ya, menghafal itulah. Tapi setelah SMP sampai SMA, karena SMA ngekos, blank. Sampai baru kemudian kuliah belajar tahsin lagi. Tapi itu belum tahsin, belum ada istilah tahsin bersanad. Masih tahsin biasa. Ya, tahsin biasa level 1 itu belajar konsistensi mad, konsistensi guna, vokal dan lain sebagainya begitu. Baru kemudian dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal sekitar tahun 2015. Akhir kami diamanahkan untuk merintis lembaga tarbiyah Islamiyah di Bandung. Dan ternyata di sana kami dipertemukan dengan salah seorang ustadz. Waktu itu beliau sudah pernah belajar Jazariyah dan akan membina kami calon-calon pengajar di LTI Bandung. Waktu itu yang mengajar adalah Al-Ustadz Randy Rustandi, hafizahullah ta'ala, kemudian juga dengan Al-Ustadz Iwan Gunawan. Jadi berdua. Itulah 2 guru pertama kali ya dalam Muqaddimah Jazariyah. Secara teori dapat insyaallah. Walaupun secara praktek lebih banyak dapat itu ketika kami mulai bertalaqi dengan Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Jazairi. Cuma sayangnya enggak lama, enggak sempat selesai. Waktu itu masih nazar, juz 30 bolak-balik ya kayak antum. Sistemnya begitu. Saya banyak ambil sistem dari beliau. Jadi beliau itu kalau orang yang baru belajar bolak-balik Ad-Duha sampai An-Nas. Bahkan beliau dulu bukan Ad-Duha sampai An-Nas. Dari mulai Az-Zalzalah sampai An-Nas. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di Al-Bayyinah itu udah banyak yang salah. Maka beliau hanya membatasi Zalzalah sampai An-Nas. Bolak-balik sampai kemudian kalau udah bagus baru masuk ke juz pertama. Sama seperti itu, baca. Bahkan kami bacanya nggak selesai Al-Baqarah. Kalau di sini udah selesai Al-Baqarah, insya Allah langsung biasa setoran hafalan. Kalau beliau enggak. Kapan setoran hafalannya? Dulu beliau mensyaratkannya itu antum selesain dulu, mutkinkan dulu 30 juznya katanya. Baru boleh setoran hafalan. Ya lama kayak gitu. Mutkinin dulu kan. Jadi selama memutkinkan itu enggak setoran hafalan. Enggak setoran hafalan. Jadi baca dulu sampai An-Nisa waktu itu. Tapi qadarullah ya belum sempat setoran hafalan, kami berpisah. Awalnya karena beliau mendirikan ma'had di Yogyakarta, ya susah bolak-balik ke Jogja. Kata beliau kalau mau talaqi sekarang ke Jogja. Awalnya ke Tasik. Jadi kami bolak-balik ke Tasik setiap pekan dari Bandung ke Tasikmalaya. Ya, itu lumayan ya. Kalau tenaga sih enggak terlalu banyak terbuang karena ada yang punya mobil. Jadi paling waktu ya sama patungan buat beli bensin sama buat mengganti waktunya Syekh waktu itu. Karena beliau pindah ke Jogja, kami nggak bisa melanjutkan talaqi. Setelah itu, alhamdulillah kami juga sempat dipertemukan dengan Syekh Mahmud Zarinah Al-Misri. Beliau murid dari Syekh Muhammad Al-Absi, dari Syekh Al-Fadil Ibn Abi Laylah. Beliau juga mendapatkan ijazah dari Syekh Misbah. Ya kalau dari Syekh Misbah, seperti pada umumnya, seperti biasa, baca sebagian Al-Quran, dikasih ijazah untuk seluruh Al-Quran, ini udah umum kalau Syekh Misbah. Tapi beliau banyak belajarnya dari Syekh Muhammad Absi. Syekh Muhammad Absi ini termasuk yang syadid, termasuk yang keras kalau belajar. Ya. Kalau kata beliau hari ini dan hari ini harus itu, antum nggak boleh nawar. Nggak mau, nggak bisa, udah, jangan belajar sama saya. Itu beliau. Dan itu jaraknya kalau Syekh Mahmud cerita agak jauh dari rumah beliau. Dan itu, Masya Allah, beliau cerita Syekh Muhammad Absi ini luar biasa. Satu perguruan dengan Syekh Misbah dan Syekh Ghalban, cuma sudah wafat. Awalnya kami itu melihat di online, di Facebook, ada yang menerima tahsin dan setoran online. Wah, ini ada yang menerima setoran online dari Mesir.
karena ingin menggantikan posisi dari Syekh Abdul Karim yang sudah mulai berkurang intensitasnya supaya bisa terjaga dialek Arabnya. Itu kenal dialek Arab pun dari Syekh Abdul Karim. Sebelumnya ya baca Al-Quran biasa aja. Teorinya dapat, Muqaddimah Jazariyah, tapi secara bacaan belum paham aplikasinya seperti apa. Maka kemudian menghubungi Syekh Mahmud, tapi lewat online beliau nggak mau waktu itu. Kata Syekh Mahmud, ini lewat online nggak benar, koreksinya nggak jelas. Saya ngedengar suara antum nggak jelas, antum juga pasti ngedengar suara saya kurang jelas. Maka Syekh Mahmud meminta, udah, antum mesti ketemu saya. Kita bingung, wah kita harus ke Mesir berarti, wah repot. Ada 4 orang waktu itu ke Mesir, berapa biayanya? Belum biaya hidup, belum ongkos. Maka kata Syekh Mahmud, jangan begitu, kalau itu olok ongkos banyak, mendingan antum ngongkosin saya aja 1 orang kan. Daripada antum ngeluarin ongkos buat 4 orang, lebih baik patungan buat ngongkosin 1 orang. Nah begitu ya. Akhirnya beliau pun diundang ke Indonesia, di Bandung waktu itu, habiskan Al-Quran, setoran bacaan Al-Quran waktu itu secara tanawub. Apa itu tanawub? Bergiliran. Jadi dibagi, karena waktu itu 4 orang patungan masih terlalu berat buat ngongkosin, maka kami pun mengundang beberapa teman kami yang lain sampai totalnya 10 orang. 10 orang ini dibagi 3 kelompok. 3 orang, 4 orang. Dibagi 3 kelompok bergiliran. Jadi 3 orang baca 30 juz bergiliran, 3 orang baca 30 juz bergiliran, 4 orang baca 30 juz bergiliran. Itu tapi 5 juz terakhir 10-10-nya bareng. Karena kata syekhnya, udahlah dipercepat aja, langsung 10 orang. Udah mutar terus. Dia sampai nginep di LTI gitu. Karena syekh itu lebih senang nerima setoran daripada ngasih teori gitu ya. Begitu. Jadi kalau nerima setoran bukannya jam berapa? Jadwalnya jam 8, kemudian sampai jam 11. Ba'da zuhur ngapain? Istirahat? Enggak ada istirahat. Baca. Selesaikan cepat ya. Begitu. Kemudian setelah itu kami juga mengikuti beberapa daurah, Tufatul Atfal, Jazirah dan lain sebagainya. Sempat ketemu Syekh Muhammad Yahya Jum'an Al-Yamani. Waktu itu tempatnya di Yayasan Syekh Ali Jaber rahimahullah ta'ala. Kami nginep sekitar 5 hari untuk menyelesaikan Tufatul Atfal, setoran Tufatul Atfal kepada Syekh Muhammad Yahya Jum'an Al-Yamani. Di sana juga walhamdulillah sempat ketemu dengan Syekh Hamdi namanya. Syekh Hamdi Al-Misri, sempat talaki ya, pagi-pagi. Jadi karena saya nginep waktu itu di sana di musola yayasan, nginep di situ. Pagi ketemu Syekh Hamdi Al-Misri. Di situ banyak faidah sekali dari Syekh Hamdi Al-Misri, Masya Allah. Enggak teorinya dari Syekh Muhammad Yahya Jum'an, prakteknya dari Syekh Hamdi Al-Misri. Kemudian karena kebanyakan ulama menilai bahwa ijazah Al-Quran yang didapatkan dari tanawub al-munawabah ini bukan ijazah asli. Maksudnya bagaimana? Ijazah tanawub ini tidak sah kecuali kalau kita pernah mendapatkan ijazah yang sendirian, baca kamil dari awal sampai akhir. Ya, ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Maka kemudian saya pun harus mendapatkan yang kamil sendirian. Alhamdulillah ada teman dari Mesir, beliau punya guru di Mesir, namanya Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad. Maka saya ditawari oleh beliau, antum mau nggak? Beliau nerima nih kalau yang nggak ada banyak koreksi tas ini, insya Allah diterima untuk setoran dari awal sampai akhir. Maka alhamdulillah Allah memudahkan, walaupun kami nggak pernah ketemu secara langsung, bisa setoran kepada Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad. Kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Kepada beliau, ya, baca aja tiap-tiap. Dan beliau memang tidak mensyaratkan hafalan harus kuat, harus nggak boleh lihat mushaf sama sekali, nggak. Membebaskan waktu itu dari awal sampai akhir. Pokoknya yang penting kalau beliau siap, antum harus siap. Dan waktunya sekitar jam 10 malam waktu Mesir. Karena beliau selesai ngajar, beliau selesai mau istirahat, silahkan antum baca. Jadi antum nggak bisa kalau waktu siang, nggak bisa. Saya waktu ngajar, kalau antum mau sama saya, silahkan selesai saya ngajar semuanya. Jam berapa? Jam 9 atau jam 10 malam. Perbandingannya sekitar 5 jam. Jadi sekitar jam berapa? Jam 2 atau jam 3 waktu Indonesia. Baca, bangun tidur, aduh ngantuk-ngantuk baca. Ya, beliau pokoknya siap. Taid, langsung itu kalau udah jam 2, jam 3 itu. Udah langsung siap baca. Setengah jam sampai 1 jam. Selesai 2,5 bulan, alhamdulillah. Dan kemudian beliau mengirimkan, setelah itu mengirimkan ijazah Al-Quran. Alhamdulillah dapat ini kamilan, sendirian bacanya. Enggak bergiliran dengan yang lain. Kemudian juga setelah itu kami tidak berhenti sampai di situ, kami juga ikut
halqahnya Syekh Muhammad Al-Farabi. Kemarin menyelesaikan riwayah Imam Qalun bersama beliau, dan beliau waktu itu belum mensyaratkan hafalan juga. Tapi untuk sekarang beliau mensyaratkan hafalan. Ya, Syekh Muhammad Al-Farabi sekarang mensyaratkan hafalan. Kami yang Qalunnya gimana, diulang enggak? Enggak, kata Syekh Farabi, lanjutin aja. Maka sekarang kami pun melanjutkan riwayah Hafs tapi dengan jamak 57 riwayah, 57 jalur pada beliau ya. Hafalan. Kalau sekarang hafalan setorannya kepada Syekh Al-Farabi seperti itu. Tapi ngafalinnya nggak banyak. Kenapa? Karena ternyata 1 jam itu paling cuma 3 lembar gitu. 3 lembar 1 jam. Kenapa? Karena 1 ayat diulangnya bisa 5 kali. Begitu. Kalau yang banyak perbedaan untuk 57 jalur tersebut. Jadi ngafalinnya ngafalin perbedaannya, bukan memperkuat kuat hafalannya gitu. Nyiapinnya itu nyiapin mana yang beda nih. Nah, seperti itu. Demikian mungkin untuk riwayah belajar ya, dari situlah alhamdulillah kemudian Allah memudahkan juga kami untuk mengikuti pembelajaran ilmu syar'i yang lain ya. Pernah khatam Muwatta, kemudian juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim bersama Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, kemudian juga Riyadhus Shalihin, kemudian juga Syama'il Muhammadiyah kepada Al-Murabi', Syekh Muhammad Muwaffaq Al-Murabi', juga beberapa masyayikh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu demi satu. Seperti itu. Kurang lebih demikian riwayah pembelajaran kami. Mudah-mudahan bisa lebih mengenal. Setelah itu kita masuk ke bagaimana pembelajaran kita. Maka pembelajaran kita adalah ceramah dan diskusi ya. Seperti biasa, umum, dengan rincian pembacaan atau hafalan matan ya, dari awal. Ada yang setoran, kalau ada yang mau online juga silakan. Tapi dicek dulu oleh beberapa asatidz dari Karim. Yang akhwat mungkin tadi dengan Umi Niswah, yang ikhwan dengan siapa? Oh, jadi ada 3. Baik, kalau yang banyak nanti yang akhwat katanya ada 3. Umi Niswah, kemudian juga ada dari musyrifah dari Karim, Kak Nashwa dan juga Kak Aisyna. Yang ikhwan berapa? 3. Ustaz Ayub, Ustaz Yuda dengan Terpamil. 3 orang juga insyaallah. Jadi nanti dicek dulu ya pelafalannya sebelum nanti ditampilkan. Begitu. Juga nanti akan diterjemahkan matan dalam materi. Kalau sudah masuk matan diterjemahkan dulu ya. Atau kalaupun tidak diterjemahkan tidak masalah insyaallah. Antum semuanya sudah punya terjemah tafsiriyah, Muqaddimah Jazariyah, itu sudah mencukupi insyaallah. Kemudian baru kita menjelaskan. Nah, penjelasan isi matan ini yang agak panjang, bukan agak panjang, yang paling panjang dibandingkan yang lain. Setelah itu dilanjutkan dengan praktek ya. Prakteknya karena kita jumlahnya banyak, tentu saja tidak bisa satu demi satu, melainkan secara klasikal. Secara klasikal ya, terutama kalau yang di santri bisa mungkin kedengeran, tapi kalau yang di Zoom kayaknya kalau rame-rame baca malah ini ya, malah suka noise gitu, wing gitu ya. Jadi nanti prakteknya di rumah masing-masing. Mungkin dicontohkan. Kalau ada yang ingin melanjutkan atau mempraktekkan secara online ya bisa hubungi para asatidz yang tadi telah disebutkan. Tapi mungkin sesuai dengan kesepakatan dengan ustadz-ustadzahnya ya. Karena itu di luar kesepakatan pembelajaran. Kalau ingin nambah praktek begitu. Dan adapun tanya jawab bisa langsung dilakukan pada saat pemberian materi berjalan. Jadi buat para ustadz yang ada di Zoom bisa langsung bertanya, bisa ngangkat tangan ya. Ada bisa kan ya? Ada fitur angkat tangan ada kan? Ya, nanti ada fitur angkat tangan. Gimana? Raise hand. Ya, bahasa Inggrisnya raise hand. Bahasa Indonesianya angkat tangan. Bahasa Arabnya apa, Ustaz? Yarfa' yadak ya, tarfa' yadak. Baik, Masya Allah. Bukan baina yadaik. Baina yadaik nama kitab. Yad aja, bukan yadaik. Kalau 2 diangkatnya agak enak. Yarfa'al yad ya. Seperti itu. Adapun materi yang akan kita sampaikan seperti yang tadi telah disinggung, bahwa materi kita tidak hanya matan muqaddimah, tapi ada dasar-dasar ilmu tajwidnya. Jadi nanti kita akan mulai dari apa? Mabadi' ilmu tajwid. Ini kalau santri kayaknya udah pada ngalotok ya. Betul? Betul, ngalotok. Awas kalau nggak ngalotok, itu diancam. Mabadi' ilmu tajwid. Yang ini merupakan dasar-dasar
seluruh cabang ilmu. Inna mabadi. Terus Masya Allah ngelotok ya. Tinggal penjelasannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga masalah lahan, ya, ini juga penting. Lahan ada lahan khafi, lahan jali, hukum-hukumnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan sebetulnya ini pernah didaurahkan, masalah lahan. Pernah didaurahkan dalam beberapa waktu. Masya Allah ternyata ketika kami mengkaji persoalan lahan ini, ternyata bisa menjadi risalah tersendiri. Bisa menjadi kitab kecil tersendiri gitu ya. Bukan cuma artikel, jadi beberapa halaman, panjang sekali. Bahkan Asy-Syaikh Ali Al-Ghamidi punya kitab yang judulnya Al-Lahn fi Qiraatil Qur'anil Karim. Jadi ternyata bisa jadi satu kitab tersendiri. Kemudian seperti biasa masuk ke rukun bacaan maratib tilawah, ini sudah umum. Antum juga kebanyakan insyaallah sudah pada paham. Kemudian hukum al-isti'adzah dan al-basmalah, ini juga kalau mau dirinci sebetulnya panjang. Cuma kalau saya rinci dengan detail, nanti modulnya tambah tebal lagi. Ya, apalagi kalau lahan ditebelin lagi, wah modul tambah tebal lagi. Ini dengan melihat modul setebal ini aja udah sebagian santri udah kelayangan katanya ya. Masya Allah kata tadi malam itu waktu Abi bawa ke sini, Abu Faid bawa ke sini, Masya Allah. Santri, wah ujiannya kayak gimana? Ya ujiannya tinggal diisi aja, soalnya sama ujian mah begitu. Ya. Enggak gimana-gimana, tenang aja. Masa takut sama kitab setebal itu? Belum pernah lihat kamus Al-Asr ya? Segini tebal segini. Kamus Al-Asr. Untung enggak segitu tebalnya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan sanad serta periwayatan ini karena banyak yang salah faham berkaitan masalah ini maka mesti diluruskan. Ya, ini banyak kami mengambil faidah dari Ustadzuna Rikrik Aulia Rahman, salah seorang guru kami dalam bidang hadis dan juga riwayah. Baru setelah itu kita akan masuk ke matan al-muqaddimahnya yang diperluas dengan penjelasan materi-materi tajwid yang berhubungan dengannya. Jadi nggak cuma fokus pada matan. Karena kalau fokus pada matan sangat disayangkan. Terlalu banyak faidah yang terlewat nantinya. Begitu. Dan setelah itu insya Allah juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan kekhususan variasi bacaan riwayah Al-Imam Hafs. Apabila waktunya mencukupi. Apakah kemudian kita akan membahas seluruh bab dalam matan Al-Muqaddimah? Mudah-mudahan iya. Tapi sejak awal saya tangguhkan dulu di sini untuk bab dod, dho, kemudian maktu mausul dan bab ta. Kenapa? Karena dua bab ini bisa dipelajari secara otodidak. Karena dua bab ini bisa dipelajari secara otodidak, cukup dihafalkan saja sudah selesai. Cukup dihafalkan atau baca terjemah tafsiriyah, muqaddimah jazariyah, insya Allah bab tersebut selesai. Maka dari itu kami tangguhkan dulu bab tersebut, fokus dulu pada bab yang sifatnya ada prakteknya. Kalau itu kan nggak ada praktek tatbiknya, begitu ya, hanya teoritis saja, hanya menyebutkan ini yang pakai dod, ini yang pakai dho, ini yang tersambung, ini yang terputus, ini yang pakai tak marbutoh, ini yang pakai tak maftuhah, hanya itu saja. Jadi sejak awal kami sampaikan untuk bab tersebut ditangguhkan dulu. Jadi kalau masih ada waktu, misalnya kita di pertemuan 17 udah selesai nih, boleh kita bahas itu. Tapi kalau sampai pertemuan 20 belum selesai, maka silakan belajar mandiri untuk bab dod, dho, kemudian maktu mausul dan bab ta. Apa yang bisa dijadikan rujukan untuk memperluas dan mengikuti pembelajaran ini? Maka diantaranya tentu saja adalah kitab induknya ilmu qiraat. Kitab apa? An-Nashr fil Qiraatil Ashar. An-Nashr fil Qiraatil Ashar. Yang paling bagus menurut kami adalah hasil tahqiq Dr. Aiman Suwaid 5 jilid. Yang paling bagus. Berapa kemarin Ustaz Sandi untuk beli? 1,9, 2 juta. Kalau yang mau beli 5 jilid 2 juta. Duh, santri katanya harus beli 2 juta. Gak mesti beli, kalau mau baca doang tinggal ke rumah. Kalau baca doang tinggal ke rumah. Kalau bisa baca itu juga.
Bisa donasi an-nashr fil qiraatil asyr. Ya, begitu. Pendidikan. Litbang. Ya, silakan. An-nashr fil qiraat. Kenapa bagus yang tahqiq dari Dr. Aiman? Karena beliau banyak memberi harokat khususnya buat nama-nama ulama supaya kita nggak salah baca nama ulama. Dikasih harokat oleh beliau. Kemudian cetakan fontnya besar-besar dan banyak catatan kaki yang sangat membantu kita dalam memahami kitab tersebut. Tahqiq itu apa? Tahqiq itu adalah memindahkan tulisan tangan ke dalam tulisan yang bisa kita pahami bersama. Jadi para ulama zaman dulu itu kan kalau nulis pakai tangan. Dan kadangkala atau mungkin seringkali tulisan tangannya itu tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang. Bahkan saya pernah ceritakan ada sebagian ulama, ada seorang ulama, nanti saya cari dulu nama ulamanya, agak lupa. Jadi beliau ini dikenal sebagai ulama yang tulisannya nggak bisa dibaca sama sekali. Bukan Ibnu Taimiyah, ada lagi. Kemudian ketika beliau ke pasar, kemudian beliau melihat kitab. Kitab ini ternyata, wah ini lebih nggak bisa dibaca daripada tulisan saya nih. Akhirnya beliau ingin mengoleksi kitab tersebut. Supaya apa? Bukan buat dikaji, boro-boro dikaji kan nggak bisa dibaca. Supaya apa? Supaya menunjukkan pada orang-orang bahwa ada tulisan yang lebih nggak bisa dibaca daripada tulisan beliau. Setelah sampai rumah, dibaca-baca, akhirnya kebaca juga. Loh, ternyata ini tulisan saya sendiri beberapa tahun lalu. Nah, begitu, Masya Allah. Ada seperti itu. Makanya ketika kitab tersebut masih ada, maka para ulama mentahkik. Mentahkik itu apa? Ngulik. Ini apa sih hurufnya? Ini ha atau ho atau jim? Kalau nggak ada titiknya kan? Maka para ulama kemudian memindahkan. Kadang-kadang nggak pakai satu naskah. Kalau yang sampai kepada kita 5, ya dibandingkan 5 naskah itu. Itu namanya tahqiq kitab. Kemudian kitab lain yang bisa dijadikan rujukan adalah Al-Hawashil Mufhimah fi Syarhil Muqaddimah. Salah satu kitab syarah yang paling populer, ya karena ditulis oleh putra dari Al-Imam Ibnul Jazari sendiri, yakni Ahmad ibni Muhammad ibni Ali ibni Yusuf, atau dikenal dengan nama Ibnun Nazim. Rata-rata pensyarah setelahnya itu kebanyakan ngutip dari Al-Hawashi. Rata-rata ngutip dari Al-Hawashi. Kemudian juga kitab syarah yang sangat ringkas, tipis sekali, Ad-Daqaiq Al-Muhkamah fi Syarhil Muqaddimah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islamnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Ringkas, ini sangat singkat. Jadi cuma ngejelasin ringkas. Enggak detail, lebih detail Al-Hawashi tentu saja. Juga ada lagi Minahul Fikriyah. Ini salah satu kitab syarah yang merupakan favorit saya. Al-Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah, Mulla Ali Al-Qari. Kemarin saya lihat di Bukalapak ada versi buku saku, karena memang nggak terlalu tebal juga, sedang lah. Ada versi kecilnya sekitar 50 atau 60 ribu, bisa dipesan. Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah, tulisan dari Mulla Ali Al-Qari. Mulla Ali Al-Qari. Mulla ini julukan kalau dalam bahasa Indonesia mah kiai lah. Mulla itu kiai. Biasanya disebut mulla itu para ulama yang hidup di sekitar Afghanistan, Pakistan, itu seperti ada Mulla Umar misalnya. Kemudian Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad, yang tebal. Beliau punya 2 versi Syarah Jazariyah, yang tipis dan yang tebal. Yang bagus yang mana? Yang tebalnya jelas. Ya. Ustaz Sandi pernah kemarin waktu di Pekanbaru cerita, Ustaz, yang Dr. Ghanim kok beda katanya syarah yang punya antum. Antum punya yang mana? Ini yang kecil. Ternyata itu versi yang ringkasannya. Kalau saya punya versi yang tebelnya. Jadi Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Juga kemudian Asy-Syaikh Aiman Rushdi Suwaid, Syarah Manzumatil Muqaddimah. Ini mirip dengan Tajwidul Musawwar. Jadi print out dari PowerPoint beliau. Bagus untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan gambar. Seperti makhraj, sifat, itu bagus sekali. Ini bisa dipakai. Santri kalau mau baca semuanya ada. Di rumah, silakan. Kalau mau baca.
Yang lain ada. Di antaranya apa? Di antaranya Hidayatul Qari. Ini yang bukan syarah Jazariyah tapi bisa mendukung. Yang pertama adalah kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ini juga ada kalau mau yang pinjam. Tapi pinjamnya jangan dibawa keluar rumah ya. Hanya untuk dibaca di dalam rumah. Kemudian Nihayatul Qaulil Mufid. Punya yang ya? Nihayatul Qaulil Mufid. Belum, yang kemarin bawa itu apa? Nihayatul Qaulil Mufid kan? Ghayatul Murid. Al-Mufid doang. Al-Mufid bil Tajwid. Oh, bukan Nihayatul Qaulil Mufid. Baik. Kemudian Ghayatul Murid. Oh, belum ada namanya. Asy-Syaikh Atiyah Nasr. Asy-Syaikh Atiyah Qabilin Nasr. Kehapus kayaknya namanya. Asy-Syaikh Atiyah. Ghayatul Murid fi ilm tajwid. Ghayatul Murid fi ilm tajwid. Atau yang punya Maktabah Syamilah, sebagian kitab ada, bisa di-download. Cuma Ghayatul Murid ada sebagian halaman yang hilang. Saya pernah ingin nyari bahasan waqaf ibtida, pengen ngutip dari situ, ternyata ada 1 atau 2 halaman yang hilang di beberapa tempat gitu ya. Kemudian kitab yang sangat fenomenal, ringkas tapi Masya Allah sangat bermanfaat, Taisirur Rahmani fi Tajwidil Quran, yang ditulis oleh Dukturah Su'ad Abdul Hamid. Dukturah Su'ad bint Abdul Hamid, perempuan. Juga yang setara dengan kitab tersebut, Hilyatut Tilawah, yang ditulis oleh istri dari Asy-Syaikh Aiman Suwaid, Dukturah Rihab Muhammad Mufid Syaqati. Juga Tajwid Musawwar dari Asy-Syaikh Aiman Suwaidi. Ini kan bahasa Arab semua, biasanya banyak orang yang bilang begitu ya. Gimana mau belajar bahasa Arab semua? Gimana mau memperluas pembahasan? Gimana mau belajar sendiri di rumah? Baik, ada juga beberapa kitab yang bisa dijadikan rujukan yang berbahasa Indonesia. Yang pertama, Tajwidul Quran Metode Jazari jilid 1 jilid 2. Ini terbitan LTI Bandung tapi PDF-nya sudah tersebar, silahkan dipakai. Cuma ini banyak qaul qadim saya. Ini qaul qadim, banyak qaul qadim. Karena sudah diperbaharui ya. Qaul jadidnya di kitab-kitab yang terbaru, begitu. Terjemah Tafsiriyah Muqaddimah Jazariyah, bisa juga PDF-nya sudah tersebar. Jadi bisa antum searching 2 kitab di atas ini, bisa. Kemudian Syarah Manzumah Tilawah Al-Fatihah, ini sudah diterbitkan oleh An-Nur Cahaya Ilmu, bisa pesan di Karim ada? Atau di Ustadz Yuda juga bisa, kalau nggak salah ya. Bisa di Ustadz Yuda. Kemudian juga yang bisa dipakai Asy-Syarhul Indonesi ala Muqaddimat Ibnul Jazari, ini belum diterbitkan, baru berupa modul karena belum selesai di akhir-akhir bab. Ini saya hitung-hitung sekitar 800-an halaman. Tapi bisa diringkas jadi 500-an mungkin ya. Nanti banyak yang dipangkas lah. Karena saya selalu mencantumkan, bukan selalu, hampir selalu mencantumkan teks asli kalau mengutip ulama, terutama ulama mutaqaddimin. Jadi pendapat Ibnu Jazari, saya cantumkan teks aslinya. Begitu, supaya lebih memperkuat. Soalnya orang kalau nggak ada teks asli nanti dikira ngarang. Ini kayaknya ngarang nih. Kalau ada teks aslinya nggak bisa disebut ngarang. Paling disebut salah terjemahan. Nggak apa-apa kalau disebut salah terjemahan. Tinggal disempurnakan. Jadi Asy-Syarhul Indonesia ala Muqaddimat Ibnul Jazari. Nanti insya Allah untuk yang Syarhul Indonesia ini khusus untuk peserta, baik itu santri ataupun peserta yang di Zoom, nanti akan kami kirimkan per bab. Ya, nanti akan kami kirimkan per bab. Jadi bisa buat santri juga, bisa buat belajar. Di print sendiri nyicil nggak apa-apa. Jadi per bab, misalnya pekan ini mau belajar Mabadi Ilmu Tajwid, ya harusnya tadi dikirim, cuma nggak sempat memisahkan dalam satu bab khusus. Seperti itu. Jadi bisa perluasan. Insya Allah sangat luas karena rata-rata ngambil dari An-Nashr. Rata-rata kami ngambilnya dari An-Nashr untuk syarah. Kami beli judul Asy-Syarhul Indonesi ala Muqaddimat Ibnul Jazari. Ini semuanya susunan kami atas izin Allah Azza wa Jal. Kemudian juga ilmu tajwid qiraah Imam Asim riwayat Hafs Haji Sabni Hamid Ad-Duri, bukan Ad-Duri itu ya. Ini Duri sini, Duri Jakarta. Kampung Duri. Stasiun Duri.
Tenabang, ya. Tapi wallahu alam masih ada nggak ini? Coba cari di Bukalapak. Mudah-mudahan masih ada. Dulu saya mesennya ke Kiai Idris, Kiai Ahmad Idris. Karena beliau dulu sempat belajar dengan Haji Sabeni. Juga Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i Ustaz Abu Ya'la, ini juga sudah sangat populer, ya. Kalau dulu itu murah karena ini kitab yang bukan donasi. Apa istilahnya? Ada yang ngebiayain gitu, sebagian biaya cetaknya. Jadi makanya bisa murah. Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i bisa digunakan karena beliau juga banyak ngutip Matan Jazari, banyak mengutip Tuhfatul Atfal dalam kitab tersebut. Juga kemudian Tajwid Jazariyah ditulis oleh Kiai Haji Maftuh Bastul Birri. Ya, ini beberapa buku tulisan yang berbahasa Indonesia yang bisa antum pelajari di luar materi kita yang ada di sini. Seperti itu. Tentu saja di luar modul yang telah dibagikan. Nah, modul yang antum pegang itu sebetulnya adalah ringkasan dari Syarhul Indonesia. Jadi ringkasannya berapa halaman? 500 halaman. Ya wajar 500 halaman, orang fontnya gede-gede kok. Fontnya besar-besar itu, berupa PowerPoint, makanya 500 halaman. Baik, ini pengantar kita, ya, pengantar kita. Adapun untuk ujian dan lain sebagainya, seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa kehadiran berapa, Ustaz? Kehadiran itu 75%, tapi begini, saya kasih syarat tambahan. Kehadiran 75%, tapi itu kalau untuk menyimak materi diusahakan 100%. Kenapa? Karena kita ada rekaman. Jadi menyimak materi 100%. Ya, menyimak materi 100%. Ini apa istilahnya ya? Sebagai penambal. Kalau nggak hadir pokoknya jangan sampai ditinggal. Kalau tidak hadir langsung disimak materinya. Begitu melalui rekaman. Kalau menyimak rekaman 100% insya Allah bisa ada syafaat lah kalaupun nggak hadir secara live. Syafaatul uzma. Misalnya ada orang kan yang jam segini itu ngajar. Ya, maka silakan simak materi rekaman yang penting 100%. Sampai akhir itu pas waktunya ujian udah 100% udah selesai. Beneran 100%. Bukan nyimak sambil tiduran, bukan nyimak apalagi sambil tidur. Ya. Jadi nyimak gogoleran, tahu gogoleran, berbaring, kemudian pas aku qouli hadza bangun gitu ya. Biasanya kalau di materi-materi yang dimana santrinya banyak, biasanya santri itu mulai terjaga kalau sudah ada lafaz wallahu a'lam gitu, langsung selesai berarti. Kemudian juga syarat untuk ikut ujian adalah menyetorkan hafalan matan muqaddimah. Menyetorkan, wajib hafal. Jadi seluruhnya wajib hafal kalau ingin ujian. Kalau saya mah ikut doang, ya silahkan, nggak apa-apa. Tidak wajib ikut ujian. Tapi kalau yang ingin ikut ujian, wajib hafal. Wajib menyetorkan hafalan. Dan ujiannya sama seperti generasi sebelumnya, kita tidak ingin mengurangi kualitas. Di Daurah Muqaddimah Jazariyah angkatan pertama sampai angkatan ke-6, ujiannya 2 kali. Yang pertama adalah ujian tulis, yang kedua adalah ujian munaqasyah. Ujian tulis dan ujian munaqasyah. Ujian tulis bagi mereka yang telah setoran hafalan. Ujian tulis nanti untuk yang peserta online bagaimana? Via Zoom. Jadi nanti ada tenggang waktu yang diberikan. Jangan buka link, karena kalau sudah buka link silahkan hitung mundur waktu. Misalnya diberikan waktu misalnya 3 jam. Ya sudah, dari kapan waktu dimulai? Sejak buka link. Hitung sendiri saja, Allah Maha tahu. Begitu. Silahkan. Pokoknya kalau sudah mulai buka link, buka baca soal, maka hitungan mundur sudah dimulai hanya 3 jam. Atau misalnya hanya 2 jam, ya tergantung nanti informasi yang diberikan kemudian. Kalau yang hadir di sini berarti di sini. Seperti itu. Yang lulus sama seperti yang lalu, ya minimal berapa? 80. Minimal di 80. Kalau sampai 80 bisa atau boleh ikut munaqasyah. Ujian syafahi, ujian praktek. Dan tentu saja ujian prakteknya kalau Muqaddimah Jazariyah ada baca Al-Qur'annya. Walaupun surat pendek. Karena ini berkaitan dengan makhraj sifat, bukan hanya hukum-hukum tajwid seperti Tuhfatul Atfal. Seperti itu. Jadi silakan manfaatkan 20 pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada yang luput ya. Dan tetap diberikan semangat oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita menyelesaikan daurah ini. Begitu.
Sampai di sini, oh ya, untuk yang angkatan-angkatan sebelumnya, bisa jadi mungkin ada yang menyimak angkatan sebelumnya. Bagaimana angkatan sebelumnya yang sudah terdaftar di Karim, kalau yang sudah terdaftar di Karim, bukan yang terdaftar di luar daurah Karim ya. Karena saya juga mengisi di beberapa daurah kan, ada di sana, ada di sini, ada di situ. Itu nggak termasuk. Yang sudah terdaftar di daurah Karim, dan sudah menyelesaikan materi, jadi ikutnya itu memenuhi 70%, sesuai dengan apa yang telah disampaikan, maka boleh kalau mau langsung ikut ujian lagi. Ya, karena sudah terdaftar di Karim. Ini yang sudah terdaftar di Karim. Termasuk santri ataupun peserta daurah sebelumnya yang sudah lulus ujian tulis. Ada yang sudah lulus ujian tulis? Seperti misalnya kasarah ya. Maka nggak perlu ujian tulis lagi. Tapi kalau mau ikutan silakan. Tidak perlu ujian tulis lagi. Langsung apa? Munaqasyah. Langsung munaqasyah. Yang terdaftar di Karim, sudah lulus ujian tulis, boleh langsung munaqasyah kembali. Tapi tentu saja, nanti karena materi kita banyak pembaharuan, ya kalau nggak menyimak materi ini sebelumnya, bisa di jawabannya jawaban qaul qadim nantinya. Aqwal qadimah. Ya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, bahwa dalam perjalanannya tentu saja saya menuntut ilmu, saya nggak diam, sehingga pendapat saya kadang ada yang berubah, baik dari si teori, kalau dari si praktek sih nggak terlalu, biasanya pendalaman teori yang agak beda ya. Ini kadang-kadang ada perbedaan, maka saya sampaikan di sini, setiap kali antum menemukan pernyataan saya yang berbeda dengan video-video atau materi-materi sebelumnya, maka saya nyatakan pendapat yang lama berarti dihapus oleh pendapat yang baru ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya antum kok misalnya kasarah, kok waktu daurah Jazari 6 gak begini penjelasannya, maka berarti lupakan yang Jazari 6, amalkan yang Jazari 7. Bukan amalkan sih, pendapat saya yang Jazari 7. Tapi kalau misalnya kasarah bilang, saya mah pokoknya ngamalin yang Jazari 6, ya silahkan. Tidak masalah. Tapi pendapat saya sendiri adalah yang terbaru yang disampaikan saat ini. Ya, karena saya berprinsip bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau orang pendapatnya sama dari awal sampai akhir, berarti nggak belajar dia. Berarti nggak belajar. Ya, justru pendapat seseorang itu bisa berubah karena banyak belajar. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Al-Imam An-Nawawi, beliau punya kitab Minhaj, punya kitab Raudhah, punya kitab Al-Majmu', punya kitab At-Tahqiq, Tanqih. Itu kadang ada perbedaan pendapat. Berarti apa? Berarti Imam Nawawi selalu belajar. Berarti Imam Nawawi selalu belajar dan selalu meneliti. Dan itulah ciri pembelajar sejati. Begitu. Jadi jangan heran kalau misalnya buku yang lama dengan buku yang baru kadang ada perbedaan pendapat, maka berarti yang baru menghapus pendapat yang lama. Kenapa nggak diedit aja? Nggak perlu, justru itu menunjukkan bahwa saya mengalami perjalanan dan proses. Jadi nggak perlu diedit buku yang lama. Tinggal bikin buku yang baru, dan itu adalah kebiasaan para ulama zaman dulu. Jadi kalau ada pendapat yang baru, nggak nulis, nggak ngedit buku yang lama. Ngapain diedit? Biarin aja. Tapi mereka menulis kitab yang baru. Seperti Al-Imam An-Nawawi tadi. Al-Majmu', kemudian nulis tahqiq, nulis tangqih. Itu ada perjalanan intelektual yang bisa kita kaji. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu sampai sekitar 10 menit lagi apabila ada yang ditanyakan sebelum kita istirahat. Ba'da istirahat, insyaallah nanti kita masuk ke Mabadi ilmu tajwid. Silakan. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Para peserta, untuk terkait tentang tasmi makan itu dengan gaya apa, dengan nada apa, mau gaya nada dangdut, mau rock apa terserah. Yang jelas tadi Karim setiap kali setoran boleh kepada asatid, dan di saat mau setor ke Ustaz Wedra sudah harus tuntas maka bab dan sifat. Dalam artian maksudnya akan dicek dari sisi ketepatan konsistensinya itu. Tidak langsung ke Wedra, nanti akan di screening. Nanti naik pada level ke nanti diberikan hak untuk yang pertama. Yang kedua terkait tentang sidang munaqasyah, kita akan lihat ya, karena selama ini sidang munaqasyahnya itu offline, belum pernah ada online. Nah, nanti apakah nanti dari hasil peserta yang dari jauh-jauh, misalkan ada yang punya kemampuan nilai ujian tulisnya di atas nilai 80,
Maka nanti kita akan syura bersama kita dan Karim terkait tentang ujian munakosah bagi peserta yang di luar Jabodetabek. Kalau yang di Jabodetabek, harapannya itu bisa offline di Karim sebagai penguatan secara lisan, bahkan praktek. Allah alam, mudah-mudahan ini dari peserta luar juga. Ya, bahkan kalau bisa sekaligus offline, biar terima sanatnya itu kan, kalau jasad dan bil jasad, ruhan bil ruh, itu mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu asati dan pada ilmu. Baik, itu barangkali tambahan dari Baik, untuk yang masalah nanya program Karim nanti di luar majelis lah ya, kita khusus di Jazariyah. Kemudian ada yang nanya kalau yang belum hafal bagaimana, apakah bisa nyusul? Ya bisa. Yang penting mengikuti terlebih dahulu memenuhi syarat kehadiran. Kalau misalnya angkatan 7 syarat kehadirannya terpenuhi, maka nanti pada angkatan ke-8 boleh langsung berarti mengikuti setoran matan, ujian tulis, ujian lisan, begitu ya. Kalau misalnya di yang ketujuhnya ini tidak terpenuhi, berarti nanti di ke-8 ya harus diulang dari awal, begitu. Jadi harus dipenuhi dulu kehadiran. Seperti itu. Kalau yang ujian, misalnya yang ke-7 udah ada setoran matan, tapi belum lulus ujian tulis, maka nanti di angkatan ke-8 boleh ikut ujian tulisnya saja. Dengan syarat apa? Terdaftar di Karim. Terdaftar di Karim. Ya, seperti itu. Jadi hanya yang terdaftar di Karim saja. Ya. Karena daurah kami mengisi daurah banyak, jadi di sini yang mengikuti apa yang terdaftar di Karim. Perkara nanti apakah ada administrasi lanjutan dan sebagainya, silakan hubungi admin Karim. Kemudian ada nomor telepon dan WA dari pembimbing, maka silakan nanti di grup mungkin ya untuk masalah teknis di grup lah semuanya insyaallah. Yang sudah store dimanapun ya berarti sudah dianggap selesai. Ya, yang sudah store dimanapun, misalnya waktu di Pekanbaru pernah store, ya sudah nggak perlu store lagi. Kalau mau store lagi gimana? Boleh. Misalnya sambil apa? Sambil dikoreksi misalnya begitu ya. Pengen dikoreksi nih, sekalian ngoreksi ketepatan makhraj dan sifatnya seperti itu ya. Pokoknya untuk teknis silakan nanti didiskusikan di grup seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jadi semuanya ujian dan lain sebagainya berlaku untuk seluruh peserta, baik santri ataupun peserta yang di Zoom. Jadi semua yang tadi disampaikan pengumuman itu berlaku untuk seluruh peserta. Ya. Bisa hafal enggak untuk yang tidak pandai bahasa Arab? Ya bisa kalau serius. Orang yang hafal Al-Qur'an saja banyak yang enggak bisa bahasa Arab. Begitu, ya. Materi rekaman ada, ini direkam kan Ustaz ya? Direkam. Di YouTube juga ada sebetulnya. Di YouTube juga ada, jadi silakan nanti bisa simak di YouTube online tajwid juga ada insyaallah. Begitu, ya. Jadi untuk teknis silakan nanti didiskusikan di grup di WhatsApp. Kemudian kalau untuk setoran di depan itu menunggu selesai. Tapi kalau ingin mengoreksi, misalnya sudah punya hafalan sampai makhraj, maka silakan dengan pembimbingnya sambil mengoreksi. Begitu. Allahu taala a'lam. Ada lagi yang tanyakan, dipersilakan. Dari santri silakan. Atau yang hadir di sini enggak semuanya santri ya. Dipersilakan, ada yang mau ditanyakan yang hadir di sini? Tidak ada? Cukup? Wadih? Idhar. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita istirahat terlebih dahulu. Istirahatnya berapa menit disepakati? 10 atau 15 menit? Pokoknya setelah istirahat, kapanpun mulainya, nanti minimal saya butuh waktu 1,5 jam lagi. Pokoknya terserah. Kapanpun mulainya, berapa lama istirahatnya, pokoknya nggak terpatok pada jam 11, enggak. Karena terlalu singkat. Kurang insyaallah. Ya, jadi bisa sambil zuhur, siap? Santri, siap nggak? Harus siap. Santri mau ngapain lagi emang kalau nggak belajar? Namanya santri itu pelajar, gitu. Tugasnya memang belajar, seperti itu. Baik, ya. Jadi nanti disimak saja. Harapannya kita bisa lebih detail dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Gimana? Ada yang mau? Micro teaching di mana? Oh, selesai daurah. Baik, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.